Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan murid semuanya. Siang, Selamat siang, apa kabar semuanya di hari ini? baik. Baik, oke. Baik, terima kasih kawan murid semuanya yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Seperti biasa, di pertemuan hari ini kita akan belajar kelas coding lagi. Nah, cuman yang membedakan dari pertemuan hari ini itu adalah kita sudah masuk ke pertemuan di modul yang ketiga. Di mana di modul yang ketiga dan juga seterusnya, nanti kita akan belajar membuat project menggunakan Scratch Junior. Oke, nah jadi silahkan nanti sambil Kak Yana menjelaskan materinya, silahkan kawan murid semua dipersiapkan Scratch Juniornya terlebih dahulu. Oke, nah nanti kita belajarnya seperti ini, kawan murid dan juga ya Bunda. Yang pertama, kita nanti akan membuat project di Scratch Junior, kemudian nanti di sesi terakhir, kawan murid diminta untuk menunjukkan projectnya, kemudian nanti setelah menunjukkan projectnya, baru kawan murid mengerjakan lesson atau mengerjakan soal yang terdapat pada akun belajarnya. Itu ya. Silakan nanti dibantu untuk ayah bunda sekalian mengkondisikan kawan murid semuanya. Pertama kita bikin project pakai Scratch Junior, kemudian kedua nanti menunjukkan hasil karyanya di akhir, baru mengerjakan soal di akun belajarnya, gitu ya. Nanti boleh dibantu untuk ayah bunda mengkondisikannya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih kawan murid semuanya yang pada pertemuan ke-9 ini kita sudah memasuki modul yang ketiga, di mana modul yang ketiga pertemuan pertama ini kita akan belajar membuat project dengan Scratch Junior. Di sini semuanya sudah punya Scratch Juniornya teman-teman? Ada yang masih Sudah, belum punya? Tidak semuanya ya? sudah. Oke, sip. Kalau sudah, nanti kita bikin projectnya pakai Scratch Junior. Oke, sekarang Kak Ena mau jelasin dulu apa itu Scratch Junior. Kemudian nanti kita bikin projectnya itu seperti apa. Oke, nah kalau kawan murid semuanya sudah ngebuka Scratch Junior, nanti tampilannya itu kurang lebih akan seperti ini. Nah, cuman di sini Kak, kenapa punyanya Kak Yana kok banyak itunya projectnya, tapi yang aku belum ada. Nah, tidak apa-apa. Jadi project yang ada di aplikasi punya Kak Yana ini adalah project yang sudah Kak Yana buat pada pertemuan di kelas lain. Nah, nanti kawan murid juga semua, kalau sudah bikin projectnya, itu jangan lupa disimpan. Jangan lupa disimpan, biar nanti projectnya itu akan tersimpan di aplikasinya. Gitu ya. Oke, nah langkah pertama untuk membuat project, di sini ada tanda plus, silahkan diklik. Untuk membuat project yang baru, silahkan di loading. Oke, nah ini adalah tampilan awal ketika kawan murid semua menambahkan projectnya. Oke, di sini Kak Ena mau jelasin cara membuat project pada Scratch, kemudian apa saja yang bisa kita gunakan. Oke, yang pertama pada sisi sebelah kiri, nah ini adalah tempat di mana karakter sudah kita tambahkan. Oke, nah karakter yang kita tambahkan itu kita beri nama sprite. Oke, jadi karakter yang kita tambahkan pada Scratch Juniornya itu diberi nama sprite atau namanya sprite. Oke, namanya itu sprite. Kemudian, Kak, aku kalau mau nambahin karakter atau nambahin sprite itu di mana? Nah, di sini ada tanda plus. Kalau kawan murid klik tanda plusnya, itu nanti di sini masuk ke tempat di mana sprite-nya ini bisa kita tambahkan nih.
Nah, ini banyak banget sprite yang bisa kita gunakan untuk membuat project. Oke, Kak Ena kembali lagi. Kemudian, pada sisi sebelah kanan, nah kalau kiri tadi untuk menambahkan sprite, kalau sisi sebelah kanan ini untuk menambahkan page atau background. Oke, ini untuk menambahkan page atau tampilan. Nah, kemudian Kak, kalau tadi nambahin sprite kan di sini, kalau mau ganti backgroundnya di mana? Nah, kalau mau ganti background, itu bisa lihat di bagian atas, ini ada kotak gambar pemandangan. Nah, kotak gambar pemandangan ini adalah tempat untuk kita memilih backgroundnya. Diklik. Nah, ini banyak sekali background yang bisa kita gunakan. Nah, backgroundnya banyak yang bisa kita gunakan. Nanti silahkan pilih background sesuai dengan tema yang kita buat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk sprite dan juga backgroundnya? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak, kawan murid? Aman ya? Oke, sip. Kalau aman, Kak Ena lanjutkan. Kemudian, nah, pada bagian bawah, ini ada yang namanya palet program. Ini namanya palet program yang bisa kita gunakan. Oke, kemudian di bagian bawah, nah ini namanya blok memori atau tempat di mana kita menyimpan programnya. Jadi nanti kalau kawan murid mau menyusun program, itu susunnya di blok memori. Oke, kemudian Kak Yana jelasin satu persatu nih. Ini ada blok yang berwarna kuning. Nah, blok yang warna kuning ini adalah blok trigger atau blok yang bisa kita gunakan untuk memulai gamesnya itu harus seperti apa. Yang pertama ini adalah start on green flag, kemudian ini start on tab, ini ada start on bump, ada di sini start on message, dan juga di sini ada send start message. Nah, nanti akan kita pelajari masing-masing dari blok programnya. Oke, kemudian yang warna biru ini namanya blok move atau blok yang bisa kita gunakan untuk menggerakkan sprite atau karakternya. Ini ada tanda pepanah ke kanan, berarti gerak ke kanan, panah kiri gerak kiri, atas gerak atas, panah bawah gerak ke bawah, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ada blok yang warna ungu. Nah, ini adalah blok tampilan. Oke. Nah, yang pertama yang say ini untuk menambahkan tulisan, kemudian grow ini untuk merubah ukuran sprite menjadi besar, kemudian shrink ini untuk merubah ukuran menjadi kecil, kemudian ada untuk mengembalikan ukuran sprite ke ukuran semula. Ada hide menyembunyikan, ada show untuk memunculkan sprite-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, Kak Ena lanjutkan. Kemudian ini ada blok yang warna hijau, ini adalah blok sound atau suara. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk menambahkan suara. Nah, yang pertama yang pop, ini adalah untuk menambahkan suara pop. Kemudian kalau yang gambarnya ini gambar mic, ini digunakan untuk merekam suara. Jadi kalau kawan murid mau menambahkan suaranya itu suara rekaman, tinggal diklik saja yang gambar-gambar mic ini. Oke. Kemudian yang warna orange, ini adalah blok program untuk memberikan jeda. Nah, ini gambar jam, ini adalah blok wait atau tunggu. Kemudian stop. Kemudian ada set speed untuk mengatur kecepatan. Dan juga ada blok repeat atau blok yang kita gunakan untuk mengulangi perintah. Kemudian yang warna merah, ini adalah blok untuk end, untuk memberhentikan. Kalau repeat forever, ini untuk mengulang secara terus-terusan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk Scratch Juniornya?
Oke, sip. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang kita mau bikin project menggunakan Scratch Junior. Silakan kawan murid diperhatikan apa yang Kak Yana sampaikan, silakan diikutin. Oke? Untuk Scratch Juniornya semua sudah siap? Scratch Juniornya semua sudah siap, teman-teman? Sudah. Oke, sip. Ya. Oke. Kalau sudah siap, sekarang kita bikin projectnya ya. Nah, project yang akan kita buat ini adalah project perkenalan di kelas. Oke, projectnya itu adalah perkenalan di kelas. Kayaknya mau tanya dulu nih. Kalau di dalam kelas, kira-kira ada siapa saja? Tidak biasanya di dalam kelas ada siapa saja, teman-teman? Kalau di dalam kelas ada siapa saja? Halo. Bulu. Ada bulu. Ada murid. Kemudian ada Ada siapa lagi? teman. Ada Oh, teman. ada teman. Kemudian ada siapa lagi yang ngajar? Guru. Ada Guru. 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 Betul sekali. Betul ya. Jadi di dalam kelas itu ada guru dan juga ada muridnya. Nah, sekarang yang pertama harus kita lakukan itu adalah menambahkan sprite atau karakternya. Oke. Nah, ini sprite Lihatin gurunya itu. ini nggak kita gunakan karena dia nggak ada di kelas. Kita hapus ya. Cara menghapusnya, diklik sprite-nya, diklik sambil ditahan, sampai muncul tanda X, baru diklik. Nah, dia akan terhapus. Bisa? Ya. Kan udah hapus. Terhapus sprite-nya? Sudah. Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan untuk menambahkan sprite-nya. Caranya, lihat di pojok kiri atas, ada tanda plus, silahkan diklik. Klik on. Nah, Pojok kemudian kiri tadi. Kembali lagi salah dulu. Silakan kawan murid semua di sini tambahkan sprite gurunya. Mau Pak Guru, mau Bu Guru boleh. Kalau Kak Yana mau pakai yang Pak Guru saja, diklik. Nah, kalau sudah milih karakternya, di pojok kanan atas silahkan diklik tanda checklistnya. Nah, sudah masuk nih sprite-nya. Sudah bisa nambahin sprite-nya? Oke, gimana? Nambahin sprite-nya sudah bisa, teman-teman? Oke, kalau bisa, sekarang kita lanjutkan. Tadi setelah Pak Guru ada sprite muridnya. Oke, sekarang caranya sama ya. Diklik tanda plus, kemudian kita tambahkan sprite muridnya. Misalnya Kak Yana mau nambahin sprite muridnya itu, sebentar. Misalnya yang pertama murid perempuan dulu. Nah, ini boleh bebas ya, mau pakai yang mana sprite muridnya. Nah, ini dia. Nah, Kak Yana mau tambahin sprite muridnya yang ini satu. Di checklist lagi. Silahkan tambahkan sprite muridnya 3 ya. Kak Yana nambahin sprite muridnya 3. 2. Satu lagi, 3. Oke. Silakan teman-teman tambahkan dulu sprite karakternya ya. Nah, jadi ceritanya itu kita mau bikin project perkenalan di kelas. Oke. Sprite-nya sudah lengkap semua? Nah, ada guru satu, kemudian ada muridnya 3. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita menambahkan sprite atau karakter, kita tambahkan background-nya, teman-teman. Cara menambahkan background, ini pada bagian atas, di tengah atas,
ada kotak gambar pemandangan, silahkan diklik. Silahkan diklik. Kemudian silahkan kawan murid cari backgroundnya itu yang classroom. Yang ini nih. Yang classroom. Kalau sudah dapat dan sudah dipilih, silakan klik tanda checklist. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian, kita atur posisinya, teman-teman. Biar tidak bertumpuk, caranya, diklik sprite-nya, kemudian kita geser. Klik sprite-nya, kita geser. Klik sprite-nya, kita geser. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, ada yang sudah berhasil? Oke, sebelum kita lanjutkan ke programnya, silakan kawan murid dilengkapi dulu sprite dan juga karakternya. Kemudian background-nya jangan lupa ditambahkan, atur posisinya. Oke, Kak Ena kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikan temanya dulu. Nanti setelah itu kita lanjut bikin programnya ya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah kita tambahkan programnya. Nah, jadi kalau kawan murid setiap menambahkan sprite atau karakter itu jangan lupa ditambahkan programnya juga biar nanti karakternya bisa berfungsi. Oke. Yang pertama, kita program untuk sprite Pak Gurunya dulu. Diklik sprite Pak Gurunya. Nah, kemudian di sini kita mau mengaktifkan bendera hijaunya. Oke, diklik yang blok warna kuning, pilih yang bendera hijau. Nah, cara mindahinnya diklik kemudian digeser ke memori. Diklik, digeser ke memori. Oke. Nah, Pak Gurunya, kalau kita klik bendera hijau, dia akan mulai untuk memperkenalkan dirinya. Nah, kita akan menambahkan program biar nanti muncul tulisan. Diklik blok yang warna ungu, kemudian pilih yang program say. Yang ini nih. Program say yang ini. Kita klik, kita masukkan ke memori. Nah, di sini kawan murid bisa mengganti tulisannya. Kira-kira nanti mau mengeluarkan tulisan apa? Silakan diklik yang high ini. Diklik, kemudian ganti tulisannya. Misalnya, halo semuanya, apa kabar? Nah, misal tulisannya ini. Kalau tulisannya mau bebas juga nggak apa-apa. Yang penting tulisannya itu adalah memperkenalkan diri. Oke. Kalau sudah, di-enter. Nah, kita tambahkan lagi program C-nya satu lagi, biar tulisannya itu muncul satu lagi nih. Oke, kemudian kita ganti lagi. Perkenalkan nama Bapak Pak Yana misalnya. Oke, sudah bisa? Nah, ini untuk perkenalan Pak Gurunya sudah selesai. Nah, sekarang
kita mau menambahkan program biar nanti kalau Pak Guru sudah selesai memperkenalkan diri, maka nanti dia akan maka nanti murid yang lain itu akan bergiliran memperkenalkan dirinya. Oke, ini kan Pak gurunya sudah selesai nih memperkenalkan dirinya. Nah, setelah selesai, nanti murid yang selanjutnya yang akan menjelaskan atau memperkenalkan dirinya. Nah, biar di sini bisa bergiliran, kita tambahkan program yang warna kuning, kemudian pilih program yang amplop tertutup. Nah, ini ya. Amplop tertutup ini, biar nanti kalau Pak gurunya sudah selesai memperkenalkan diri, maka nanti bergiliran dilanjutkan oleh murid yang lain. Sampai sini bisa diikutin dulu? Bisa enggak, Bang? Bisa diikutin dulu teman-teman sebelum Kak Ena lanjutkan? Aman Bisa, ya? Bang. Oh, oke. Sip, kalau aman Kak Ena lanjutkan. Nah, di sini Pak gurunya itu dia perkenalannya cuma satu kali. Jadi, programnya ini harus kita tambahkan program untuk stop atau untuk mengakhiri percakapan Pak gurunya. Nah, caranya kita tambahkan program yang warna merah, kemudian pilih yang N, yang ini nih. Nah, program N ini dia untuk mengakhiri percakapan Pak gurunya. Ya. Nah, Pak gurunya ini dia mengirimkan amplop warna oranye. Maka si murid yang pertama itu akan menerima amplop yang warna orange juga. Oke, sekarang kita lanjutkan. Silahkan diklik murid yang pertama, teman-teman. Nah, murid yang pertama ini, dia akan memperkenalkan diri setelah Pak gurunya selesai memperkenalkan diri. Tadi Pak gurunya ini di akhir itu kan ngirimin amplop ya. Kalau ada yang mengirim, berarti ada yang kalau ada yang mengirim, berarti ada yang menerima. Betul. Nah, yang mengirimkannya Pak Guru, berarti yang menerimanya murid yang pertama. Kita klik murid yang pertama, kita tambahkan blok yang warna kuning, pilih amplop yang terbuka. Kalau menerima itu dia amplopnya tertutup, kalau kalau dia mengirim amplopnya tertutup, kalau menerima amplopnya terbuka. Oke. Nah, setelah bergiliran, maka si murid yang pertama ini akan berbicara. Oke. Tambahkan program tampilan yang warna ungu, pilih program Say. Nah, silakan teks atau tulisannya diganti dengan misalnya halo, nama aku Diana misalnya. Silakan ganti tulisannya dengan perkenalan murid yang pertama dulu. Oke, kalau sudah, nah kita tambahkan program untuk mengirimkan pesan biar murid selanjutnya itu melanjutkan. Berarti kita tambahkan program yang warna kuning, pilih yang amplopnya tertutup. Nah, amplopnya ini warnanya harus beda, teman-teman. Karena kan yang warna orange ini kan sudah dipakai oleh Pak gurunya. Berarti murid yang pertama harus kita ganti warnanya. Misalnya Kak Yana ganti jadi warna merah. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan program untuk mengakhiri percakapan murid yang pertama. Tambahkan N. Ini. Oke. Sampai sini bisa diikutin. Kalau Kak Yana kecepatan nanti bilang ya.
Oke, kita lanjut. Guru, Kenapa? amplop merahnya di mana? Amplopnya ini pakai blok yang warna kuning nih, amplop yang ini. Tapi sama Arta diganti jadi warna merah. Nah, amplopnya harus beda ya. Kan warna oranye sudah dipakai sama Pak Guru. Nanti. Udah. Oke, sudah? Kita lanjut. Cara ganti warnanya? Diklik yang segitiga ke bawahnya ya. Oh iya. Warna amplopnya harus beda ya, karena warna oranye sudah dipakai sama Pak Gurunya. Jadi murid yang pertama kita ganti warna amplopnya jadi warna merah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah murid yang pertama, maka dilanjutkan oleh murid yang kedua. Murid yang pertama mengirimkan amplop warna merah, berarti murid yang kedua akan gimana? Kalau murid pertama mengirimkan amplop warna merah, maka murid yang kedua akan menerima Amplop merah. betul. Oke, kita tambahkan program pada murid yang kedua. Kita tambahkan program yang amplop terbuka. Oke. Nah, kemudian kita ganti warna amplopnya sesuai dengan warna amplop yang dikirimkan oleh murid yang pertama. Murid yang pertama tadi ngirimin amplop warna merah. Maka murid yang kedua kita tambahkan program menerima amplop warna merah. Oke. Jadi bersinambung atau berlanjut. Oke, kita tambahkan lagi program warna ungu. Masukkan yang say. Kita ganti lagi tulisannya. Misalnya, halo, nama aku siapa ya? Reza misalnya. Oke. Kemudian tambahin blok apa lagi tadi setelah berbicara? Masih ingat nggak? Amplop terbuka atau tertutup setelah berbicara tuh? Amplop tertutup. Betul. Kita tambahkan amplop yang tertutup. Nah, sekarang silahkan ganti lagi warna amplopnya. Warna oranye sudah digunakan. Warna merah Ini sudah yang kedua deh, temannya ini. kita ganti nih. Bukan, ini kan sudah selesai. Teman yang Nah, satu kita ini. ganti misalnya pakai Iya. amplop warna hijau. Udah. Tadi Gitu ya. Nah, baru kita tambahkan program N lagi. Seperti ini. Oke. Murid yang kedua, dia mengirimkan amplop warna hijau. Jadi setelah murid yang kedua selesai, maka nanti dilanjutkan oleh murid yang ketiga. Oke. Kita tambahkan lagi program pada murid yang ketiga. Murid yang ketiga, dia akan mengirim atau menerima amplop dari murid yang kedua? Menerima. Betul. Tambahkan program amplop terbuka. Kemudian kita ganti warnanya. Oh, murid yang kedua dia kirim amplopnya warna hijau. Berarti murid yang terakhir, murid yang ketiga dia menerima amplop warna hijau juga. Oke. Nah, baru setelah selesai yang murid yang kedua, murid yang ketiga akan berbicara. Tambahkan program say. Kita ganti tulisannya. Misalnya, halo semuanya, nama aku, ini perempuan ya, nama aku misalnya Celia. Nah, boleh bebas ya. Oke. Nah,
Ini kan muridnya murid yang terakhir. Kalau muridnya semua sudah selesai memperkenalkan diri, maka tidak harus mengirimkan ini lagi, tidak mengirimkan amplop lagi. Kenapa? Karena perkenalannya itu sudah selesai pada murid yang ketiga. Jadi nggak perlu nih murid yang ketiga tuh ngirim amplop, karena muridnya sudah habis. Maka di sini kita langsung tambahkan program N saja. Gini ya. Murid yang ketiga tuh karena muridnya sudah habis, jadi dia tidak mengirimkan amplop lagi. Jadi kita tambahkan program N. Oke, sampai sini bisa diikutin? Bisa. Oke, yang lain? Bisa. Oke, sip. Nah, kalau proyeknya sudah selesai, jangan lupa disimpan. Cara menyimpannya, perhatikan. Di pojok kanan atas, itu ada blok warna kuning. Silahkan diklik. Nah, kemudian kita beri nama nih. Proyeknya misalnya perkenalan kelas, misalnya. Nama proyeknya boleh bebas ya. Kalau sudah diberi nama, kemudian diklik tanda checklistnya. Nah, seperti ini. Sudah selesai deh proyeknya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada nih, diklik ininya ya, diklik full screen. Diklik full screen-nya yang ini, biar nanti tampilannya itu membesar. Nah, seperti ini. Sekarang coba Kak Yana klik bendera hijaunya. Nah, halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama Bapak Pak Yana. Oke, murid yang pertama, halo, nama aku Diana. Halo, nama aku Reza. Halo semuanya, nama aku Celia. Gitu ya. Jadi, si sprite-nya itu akan bergiliran untuk memperkenalkan diri. Kenapa? Karena tadi kita menggunakan program amplop terbuka dan tertutup. Oke deh. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, siapa yang mau menunjukkan proyeknya duluan? Saya. Bentar, Aku. sebentar. Silakan boleh di-share screen atau ditunjukkan di instan project-nya. Kita lihat. Sini aja. Ayo, bentar. Hah? Saya juga Iya, sudah. saya Oke, tidak tahu proses. dari sisi. Bisa disimpan nggak sih anak Valera? Ya, mungkin tidak formal. Oke, sip. Boleh diklik dulu Winston untuk Tuh, full screen-nya. Yang ini nih. dan pakai ini bisa kata. Oke, ya, coba Beno. Oke, coba Winston diklik bendera hijaunya. Lala, Oke. apa kabar? Nama Bapak Yana. Pak, nama Bapak Pak Yana. Oke. Satu lagi. Halo, nama sama. Oke, sip. Udah bagus. Winston, terima kasih. Udah bergiliran muridnya. Saya lagi. Saya. Oke, siapa lagi? Lagi aja, biar temenin sih. Saya. Furkon. Oke, kita Furkon dulu ya. Silahkan Furkon. Ini kan dua device. Oh, silahkan. Oh, ada bus. Coba diklik bendera hijaunya Furkon. Saya Ibu Hasnia. Halo, Patricia. Nama saya Fadil. Oke, sip. Udah bagus, Furkon. Oke, terima kasih, Furkon. Oke. Tidak. Ayo, siapa lagi yang mau menunjukkan karyanya? Saya. Oke. Jadi proyeknya. Ya, kelihatan kan? Silahkan, Hana. Share screen. Oh, Nah, ini sama. untuk filter background zoom-nya boleh dimatikan dulu ya, biar Rupanya gimana? Nyimpennya gimana? cara nyimpennya Arta di pojok kanan atas ada blok warna kuning, diklik. Oke, Ini kan. Oke, silakan Hanan, coba diklik bendera hijaunya. Bendera hijaunya diklik Hanan.
Hanan, bendera hijaunya diklik. Ayah, boleh diklik dulu bendera hijaunya? Oke. Kok dia tidak berbicara? Coba. Halo. Nah, oke. Oke. Karena warna hijau kan. Oke, sip. Udah bagus, Hanan. Terima kasih. Oke, Oh iya lagi. selanjutnya mau siapa dulu? Mau Arta dulu atau Miriam dulu? Ya, mau siapa dulu? Saya. Oke, Arta boleh, silakan. Kita aja sudah. Warna hijau, bendera hijau. Oke, diklik dulu full screen-nya. Oke, nggak apa-apa deh. Coba diklik lagi bendera hijaunya, Arta. Nah, lagi warna hijau. Diklik, oke. Sebentar. Halo. Kok di sini? Sebentar. Boleh dikeatasin lagi nggak, Ayah? Boleh dibantu ininya apa, si laptopnya? Saya mau lihat programnya dulu. Oh. Ini salah nih. Ini Pak gurunya yang di bawah berarti ya? Gurunya yang mana, Mas? Tuh. Yang warna putih. Arta salah ini apa? Salah menyimpan programnya. Jadi program Pak Guru itu malah disimpannya di murid yang baju merah yang kecil. Ditukar aja ya. Oke, sip. Nanti silakan diperbaiki. Oke, terakhir Miriam, boleh silakan Bunda boleh dibantu. Boleh. Jadi kalau kita mau bikin programnya, jangan lupa dipilih dulu sprite-nya ya, biar tidak tertukar kayak tadi. Oke, boleh diklik dulu screen-nya Bunda Miriam. Bentar. Nih, yang ininya diklik. Iya kan, nggak kelihatan. Oke. Terus pencet ini, pencet. Silakan Miriam diklik bendera hijaunya. Oke. Oke, silakan. Tolong perkenalkan diri kalian. Oke. Hai, nama saya Jordan. Cuni. Wah, Cuni. Satu lagi? Mana? Enggak ya? Udah. Cuma 3. Oke, sip. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih Miriam. Oke, sebentar. Oke, silakan untuk ayah bunda sekalian boleh dibantu kawan muridnya untuk masuk ke akun belajarnya. Kita kerjakan soalnya dulu ya. Silakan ayah bunda boleh dibantu untuk masuk ke akun belajarnya. 9. Oke, kita kerjakan soalnya di yang nomor 9. Oke, silakan ayah bunda boleh dibantu dulu untuk masuk ke akun belajar. Kemudian pilih yang nomor 9 ya. Sinyalnya. Nah, ini ada 4 soal. Diklik dulu satu. Itu hanya bisa dikerjakan 2 kali kesempatan. Jadi kalau 2 kali kesempatannya sudah salah, kawan murid tidak bisa mengerjakan lagi. Tidak apa-apa, bisa dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Oke, ini soal yang pertama, ini adalah mencocokkan antara gambar dan juga tulisannya. Nah, ini yang pertama ini namanya background. Jadi kita hubungkan, diklik, hubungkan dengan background. Kemudian yang kedua ini namanya sprite. Silakan diklik, dihubungkan dengan sprite. Oke. Nah, di sini teman-teman hanya punya 2 kali kesempatan untuk mengerjakan. Jadi kalau dua-duanya dilanjutkan ke Oke, kalau sudah dijawab,
diklik tanda checklistnya. Biar nanti jawabannya itu terkirim ke tempatnya Kak Yana. Udah lama. Oke, kalau sudah, dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Gitu ya. Silakan dikerjakan. Tak dulu. Kenapa Arta? Ada yang tanyakan? Mengerjakan ya. Oke, sip. Silakan pilih yang nomor 9 ya. Itu ada 4 soal. Satu. Kok cuma 8 aja? Oke, silakan Arta klik yang nomor 9. Cara ngerjakannya, Hanan, ini nih. Diklik yang bulatnya, kemudian tarik ke sini. Yang ini kemudian tarik ke sini. Gimana? Ini. Jadi tanya guru. Lihat sini, lihat sini. Oh, Harus. Diklik dulu, Hanan diklik, nah baru tarik. Oh, ini. Oh, ini dulu. Sini. Salah. Oke. Kemudian klik tanda checklistnya di pojok atas. Tanda checklist hijau, Hanan. Oke. Jangan ditutup, diklik lagi ini ya. Nih, yang ini nih, yang checklist yang ini. Oke, sip, udah betul, lanjutkan. Nomor 2. iya, itu ya. Itu mana? Checklist yang tadi. Ini. Yang tadi. Ya. Nih, Berarti ada yang salah. Hanan diklik next-nya, nomor 2-nya. Yang ini Hanan nih, yang Kak Yana lingkarin. Oh, silakan dikerjakan. Sampai 4 saja. Kami dengan Kak Yana. Ini. Iya. Kita dengan Kak Yana sampai 4 saja. Betul, sampai 4 Kami- saja. Bicara dengan Kak Yana. Nomor yang Supaya supaya Oke. tinggi bintang. Yang waktunya juga sudah habis. Kak Yana ada kelas lain. Oke, Kak Yana waktunya sudah hanya sampai nomor 4 ya. betul, Bun. Ya, sampai 4 saja. Ini di sini. Oke, sip. Karena waktunya juga sudah habis, kemudian Kak Yana juga ada ngajar lagi di kelas lain. Jadi kita akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya kita foto bersama dulu. Oke, Hanan tidak perlu di-share screen ya. Oke, sip. Kita akhiri pertemuan hari ini. Kita foto bersama dulu ya. Oke, lihat ke kamera. Foto dulu yuk. Semuanya lihat kamera. Boleh Hanan dinyalakan dulu kameranya. Silakan berpose. 1, 2, 3. Oke. Jangan jadi kacamata. Kak Yana simpen dulu. Sekali lagi ya. Semuanya lihat ke kamera. Boleh diganti posenya ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Untuk kawan Budi di sini yang belum selesai mengerjakan soalnya yang tadi 4, boleh dilanjutkan setelah Zoom ini berakhir ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa ya. Mana tangan berdoa? Biarin aja dulu. Mana dengar dulu. Tangan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Terima kasih kawan murid semuanya dan juga ayah bunda yang sudah mendampingi.
Yang belum selesai mengerjakan soalnya, silakan dilanjutkan. Oke, Kak Ena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dadah.